Selamat pagi, brother sister, Bapak Ibu sekalian. Saya Irin dari Single Ministry. Saya memutuskan menjadi murid Yesus sejak saya sebagai mahasiswa di Universitas Pakuan. Hidup sebagai murid Yesus bagi saya adalah hidup yang penuh tantangan dan perjuangan. Tetapi juga adalah hidup yang penuh warna. Jadi nggak pernah flat gitu ya. Saya terlahir sebagai wanita yang maunya semuanya tenang aja gitu. Terus biasa-biasa aja lah gitu. Dan nggak usah banyak gejolak gitu dalam hidup. Jadi banyak nih ketakutan di dalam diri saya yang membuat saya tuh jadi ragu gitu untuk melangkah. Merasa nggak layak dan nggak punya saya nggak mampu dan saya punya banyak kelemahan dan kekurangan. Saya dipercaya pelayanan memimpin sister single. Saya berusaha untuk, gimana caranya deh, pokoknya saya harus nolak gitu, saya nggak mau. Dan ketika saya udah menolak itu, tapi saya tahu gitu loh, ini adalah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya nggak punya alasan sebenarnya untuk nolak. Terus di dalam grup juga, saya nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan gitu untuk sister-sister saya. Bahkan untuk bisa terus mengasihi mereka gitu, gimana nih caranya gitu kan ya. Terus saya juga banyak banget bikin kesalahan. Saya juga nggak ada di sana gitu buat mereka, untuk bantu mereka gitu dalam masa mereka mungkin lagi bergumul atau apa gitu, saya nggak ada di sana kayak gitu. Tapi karena ini ministrinya Tuhan, dari Tuhan, Dia juga yang membantu sister-sister saya untuk bisa memberikan banyak kasih karunia untuk menerima saya dan semua kekurangan saya. Di dalam dunia pekerjaan pun saya merasa harus maksimal gitu ya. Terus saya juga harus tahu saya harus terus berusaha memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Jadi nggak heran waktu saya diberikan tanggung jawab lebih beberapa bulan yang lalu ya. Saya pikir, kenapa saya sih? Kenapa nggak orang lain aja? Masih banyak yang lebih kompeten daripada saya gitu. Terus saya ngerasa, kenapa gue lagi gitu kan? Kadang ngerasa kayak gitu. Saat saya dipromosikan di kebagian private label yang akan berhubungan langsung dengan grup secara Asia Tenggara gitu kan. Terus saya harus ketemu dengan banyak orang luar dan harus berkomunikasi dengan bahasa yang selama ini saya nggak mau belajar gitu ya, saya males banget belajarnya gitu kan. Terus saya bingung dengan kemampuan saya yang terbatas ini, kenapa tetap dipilih kenapa tetap pilihan itu dijatuhkan kepada saya gitu ya. Saya banyak bertanya, kenapa Tuhan kayak gitu. Tapi ini membuat saya mengerti karena ketidakmampuan saya, karena saya yang terbatas, jadi saya harus ekstra untuk belajar. Saya harus menyesuaikan diri di bidang yang baru dan bahkan sampai saat ini pun saya masih bergumul gitu dengan pekerjaan saya ini gitu. Saya harus mulai belajar bahasa Inggris yang sehari-harinya pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu ya. Saya harus berjuang untuk belajar bahasa Inggris, terus saya nempel terus sama pimpinan saya, terus saya harus kerja keras dan bukan itu aja, saya harus cepat menyesuaikan diri, harus cepat gitu. Kalau nggak saya ketinggalan kayak gitu. Dan salib Kristus menguatkan dan memberikan keberanian untuk saya untuk terus melangkah dan mengambil tantangan meskipun keadaannya sulit banget, dan saya tidak berhenti untuk terus lakukan sekalipun hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ketika Yesus disalib, dia melewati semua penderitaan. Dan dia tahu bahkan bahwa ketika dia disalib untuk menyelamatkan manusia, begitu banyak yang menolak dan gak menghargai setiap penderitaan itu, termasuk saya juga. Kalau Yesus setia dan bertahan dalam setiap hal yang dilalui, kenapa saya enggak? Itu jadi pertanyaan buat saya. Saya nggak tahu apa perjuangan atau pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi jangan pernah mau menyerah. Tetaplah benar dan terus berjuang. Dan selalu lihat Kristus sumber kekuatan kita. Amin.